Suwi tak kesulit tekan dhewe ya. Ana duwe anggaran. Sampai aja Pak Kepala Sekolah. Olah gayane ngelak orang ngomong. Orang ngelak ngombe. Sampai aja Pak Kepala Sekolah. Cintaku padamu Pak Kepala Sekolah memang tidak seindah surat cinta untuk Setarlah. Tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Tapi bohong. Kita doakan Pak Kepala Sekolah namanya siapa ya? Oh Pak Adi, Adi siapa ya? Adi Lanang. Oh Adi Nur Arifianto. Kita doakan Pak Adi Nur Arifianto panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Pak Adi hidup sendiri. Pak Adi langsung bisik-bisik sama temennya. Mana orang? Ya. Saya pikir begini karena malu, ternyata pakai cincin. Harusnya Pak Adi langsung jawab dong, Bu Sinta, cuak gitu. Nah Dek, kalau tadi kita mendengar apa yang dibacakan oleh Dewi Ratnasari binti Udin. Udin. Oh jangan-jangan anak Samsudin ya? Oh tenan. Aduh nesu-nesu. Pantesan, saya tadi sekilas melihat kok kayak mesi. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu kalau kemudian kita amati, ya menunjukkan sisi religiusnya para pendiri bangsa ini. Makanya hari ini coba saya pengen melihat adik-adik kembali memperkenalkan pahlawan dengan ajaran-ajarannya Pak. Karena saya khawatir anak-anak sekarang itu sudah tidak kenal lagi dengan nama-nama pahlawan. Kenapa ya? Karena memang tidak ada pelajaran yang khusus untuk mempelajari itu. Kalau dulu zaman Pak Adi, mamanya zaman saya itu kan ada Pak, ada pelajaran namanya PSBB Pak ya. Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Sekarang mana ada Bu? Nggak ada. Dulu kita diwajibkan untuk menghafal nama-nama pahlawan. Sehingga saya banyak hafal dengan nama-nama pahlawan. Termasuk pahlawan yang paling rajin masuk ke masjid saya ngerti. Pahlawan yang jarang masuk ke masjid saya tahu. Pahlawan yang paling rajin masuk masjid namanya siapa? Patimura, gambar uang 1000. Sering masuk masjid. Lemot temen ya, lodiknya lama ya. Pahlawan yang jarang masuk masjid Soekarno, karena gambar uang 100.000. Padahal kalau dilihat dari gambarnya, Bung Karno pakai peci siap masuk masjid, Patimura bawa pedang siap berangkat ke sawah. Tapi lucunya orang Brebes yang siap berangkat ke masjid malah berangkat ke pasar, diajak ke pasar. Yang siap berangkat ke sawah malah diajak ke masjid. Apalagi kalau inyong pengajian karo ibu-ibu, ya Allah, uang 1000, anak kotak infak liwat. Juga sama kotang iki. Pewadan lalen, Patimura kayak gambarnya pedang. Kok dilebokke kotang? Ini bisa dibaca ke susu. Dulu kita diajarkan Pak, Bung Karno dengan segala keistimewaannya, dengan segala jasa-jasanya sebagai proklamator, kemudian wakilnya demikian juga Bung Hatta. Coba kita lihat, kalau Pak Karno kita sudah banyak mengenal ajaran-ajaran Bung Karno itu seperti apa. Ini saya menulis salah satu kutipan dari Bung Hatta. Coba adik-adik, ini bagi kamu yang merasa nggak percaya diri dengan segala kekurangan kamu, izinkan Pak Kepala Sekolah, anak-anak saya kasih kutipan Bung Hatta sebagai bapak proklamasi. Beliau mengatakan apa? Tolong kamu dengerin betul ini. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur itu sulit untuk diperbaiki. Berarti apa? Berarti titik ajaran Bung Hatta itu pada apa? Persoalan kejujuran. Nah, saya sendiri Pak, kalau dulu kan di Lampung saya punya sekolah.
kita itu kalau melihat prestasi siswa yo, itu saya lihat dalam dua hal. Bocah pinter tapi ora jujur, jujur nggak begitu pinter. Itu yang saya naikkan kelas Pak, yang jujur walaupun nggak begitu pinter. Pinter dia nggak jujur, apalagi berani dengan guru, nggak taat, terus otomatis nggak saya naikkan kelas. Tapi kalau anaknya ini punya potensi jujur, walaupun dia nggak begitu pinter, malah tak naikkan kelas yo. Karena fakta membuktikan bahwa rusaknya bangsa ini bukan karena kurang pinter, tapi kurang jujur. Betul? Coba, yang korupsi uangnya rakyat itu rata-rata siapa? Orang pinter. Makanya coba adik-adik saya kasih tahu ya, lebih baik tangan kamu kotor tapi hasilnya bersih daripada tangannya bersih tapi hasilnya Yes. betul Pak ya? Ini fakta. Makanya kalau Bung Hatta tadi mengatakan apa? Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Pokoknya kamu belajar. Soal kamu besok pinter apa enggak itu bukan tanggung jawab kita. Yang penting kamu maksimal. Saya itu orang yang mungkin nggak begitu alim, dan saya sadar diri itu. Tapi karena saya memahami saya ini nggak alim, maka saya menerapkan kepada diri saya untuk long life education. Belajarnya minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai liang lahat. Saya nggak malu di hadapan santri saya mengatakan saya nggak tahu. Lah kalau nggak tahu ngapain saya bilang tahu? Yang jelas apa? Allah itu maha tahu, manusia sok tahu. Kurang cerdas bisa diperbaiki dengan belajar. Kayak dulu ini, saya jadi ingat almarhum Ki Entus Susmono. Beliau itu jamaah saya, santri saya dari tahun 2000 berapa lupa saya. Itu sampai beliaunya jadi bupati, saya belum siapa-siapa waktu itu. Beliau dalang masyhur, saya belum siapa-siapa waktu itu. Saya ingat betul, saya ndereke Mas Entus itu wayangan di kota Medan. Saat itu tarifnya sudah 200 juta waktu itu. Kemudian gamelannya dibeli sama wali kotanya 200 juta Pak. Jadi dia pulang itu bawa uang 400 juta. Almarhum Entus itu. Tapi hebatnya apa? Sampai kemudian dia jadi bupati, nggak malu belajar dengan saya. Setiap sebulan sekali dia datang ke pondok saya. Kalau dia kebetulan terbang, turunnya di Jogja, itu mesti mampir ke pondok saya. Nggak mau di hotel. Cuman minta kepada saya, Gus, saya landing, tolong dimasak. Bunda masak, manggil istri saya, Bunda tolong masak sayur asem, sambal terasi, ikan asin. Cuman itu yang dia minta, dan gak mau tinggal di hotel. Kemudian di pondok saya dia ngaji apa? Kitab Hikam Pak, Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini artinya apa? Bahwa kalau kamu hari ini sudah merasa pintar, kamu salah. Ki Entus loh, yang terkenal itu, yang semasyhur itu waktu itu. Bapak saya dulu sangat mengidolakan wayangannya almarhum Ki Entus. Dan qadarullah kemudian beliau menjadi sedulur saya, tidak seibu tapi seperjuangan. Setiap bulan Bu datang. Makanya kemudian apa? Hari ini saya lucu gitu. Ketika orang belum terkenal, nggak punya jabatan apa-apa, sudah merasa pintar. Almarhum Entus sampai seperti itu. Sampai ketika beliau meninggal, ini anaknya masih mewarisi catatan-catatannya. Ketika sowan saya ada catatan, ngaji bersama Gus Miftah. Sowan Gus Mus ada catatan, ngaji bersama Gus Mus. Termasuk kalau di Brebes ini kepada Abah Subhan Makmun, beliau ngaji di situ. Ini menunjukkan apa? Bahwa yang dikatakan Bung Hatta kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Entus tuh biasa Bu, kalau mau wayangan, Gus, saya mau wayangan tentang ini. Bu, aku digulake hadis atau ayat yang terkait dengan ini. Sampai gara-gara itu kemudian tahun 2000 berapa itu muncullah wayang santri yang hari ini diteruskan oleh Mas Haryo. Saya tahu betul Pak sejarah wayang santri itu, karena saya termasuk orang yang diajak diskusi sama almarhum. Dan itu saya yakin salah satu masterpiece dari almarhum Entus, menciptakan sebuah budaya baru yang namanya wayang santri. Kalau dulu kan yang terkenal cuma 3, wayang kulit, wayang golek, wayang kuo. Kemudian muncul lagi wayang santri. Dulu saya menemani beliau di Jawa Tengah, di Semarang. Itu apa? 3 wayang, pertunjukan wayang dipentaskan dalam satu panggung. Waktu itu namanya wayang kulit golek wong. Wayang kulit golek wong.
belum ada wayang santri. Artinya apa? Orang yang memahami dirinya itu bodoh, itu jauh lebih gampang untuk dinasihati daripada yang merasa pintar. Loh, dan saya selalu menempatkan diri saya itu nggak bisa apa-apa. Sampai kemudian saya sering dibully macam-macam. Oh, saya nggak ada masalah. Saya punya prinsip. Kalau kamu sering dibicarakan sama orang, berarti kamu populer. Kalau kamu direndahkan oleh orang, berarti kamu tinggi. Kalau kamu dimusuhi, oh berarti kamu kuat. Dan itu saya buktikan. Orang membuli saya kuat. Apa sih yang nggak dibully dari saya? Saya ceramah di lokalisasi, dibully. Saya kemarin baru bagi-bagi mukena di lokalisasi, kalau ini di klub malam, bersama para LC Purel dan lain-lain. Ini dibully. Padi mata aneh. Ada nggak yang video saya bagi-bagi mukena di lokalisasi Prigen Pasuruan? Saya bagi-bagi kemarin hampir 680 mukena. Hina pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Kita tuh kayaknya benci banget sama pendosa, sementara tidak pernah memberikan solusi apapun kepada mereka. Saya datang kepada mereka, saya katakan, nah ingat, pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang pada akhirnya bertobat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Lebih baik orang bermaksiat tapi khawatir dengan maksiatnya daripada orang yang banyak amalan tapi sombong dengan